فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita buka pembahasan atau kajian tanya jawab pagi hari ini dengan membaca ayat yang keempat dari Kitab Tauhid tentang kewajiban bertauhid. Kata penulis rahimahullahu taala, wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, al-ayat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di terjemahan halaman 10 ya. Wa'budullaha, dan beribadalah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Syekh Hafizahullah, la tusyriku, jangan kalian berbuat kesyirikan. Artinya utrukus syirk, artinya tinggalkan kesyirikan itu. Lalu beliau definisikan apa itu syirik. Kata beliau, wa huwa taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, menyetarakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Itu definisi syirik yang mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Ya, kalau ada yang ditanya apa itu syirik, syirik itu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah, disamakan dengan Allah, atau menyetarakan selain Allah dengan Allah pada hal yang merupakan kekhususan Allah. Jadi ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Syirik itu dasar pokoknya semuanya bersyirikat pada makna menyamakan Allah dengan selain Allah. Itu pokok dari mana kesyirikan. Ya, kalau ada perbuatan, ucapan, ataupun amalan hati, dia samakan selain Allah dengan Allah di dalamnya, maka itu pasti masuk ke dalam apa? Kesyirikan. Ini dasar pokok. Kenapa sesuatu itu disebut syirik? Itulah yang menjadi penyesalan penduduk neraka ketika dia berada di dalam neraka. Apa ucapan penduduk neraka saat di neraka? Diterangkan di dalam Al-Quran di surah Asy-Syu'ara, id nusawwikum bi rabbil alamin. Karena kami ketika di dunia, kami menyamakan kalian. Dia tunjuk kepada orang-orang yang mereka ibadahi, kesyirikan-kesyirikan mereka. Kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Yaitu sebab kesyirikannya. Dan ini definisi syirik mencakup syirik akbar dan syirik asgar. Jadi syirik akbar dan syirik asgar itu bersyirikat dalam makna menyatarakan selain Allah dengan Allah. Contoh syirik akbar, dia berdoa kepada selain Allah. Doa itu ibadah.
khusus untuk Allah. Begitu dia berikan kepada selain Allah, itu artinya dia setarakan selain Allah dengan Allah padahal dia merupakan kekhususannya. Maka ini masuk dalam syirik akbar. Masuk dalam syirik akbar. Syirik asgar, contohnya apa? Contohnya bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah, misalnya dia berkata wal Ka'bah, demi Ka'bah. Boleh atau tidak demi Ka'bah? Saya tanya, boleh atau tidak demi Ka'bah? Tidak boleh, itu selain Allah. Kalau dia katakan wa Rabbil Ka'bah, demi Allah Rabb Ka'bah, pemilik Ka'bah, itu enggak ada masalah. Tapi kalau dia bilang wal Ka'bah, demi Ka'bah, itu masuk dalam apa? Syirik asgar. Kenapa dihitung syirik asgar? Karena ada yang pernah bersumpah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menegurnya dan disuruh bersumpah dengan nama Allah. Jadi teguran menunjukkan itu perbuatan kesyirikan. Dan syirik asgar dihukumi karena Nabi tidak menyuruh dia mengulangi syahadatnya. Menunjukkan bahwa Islamnya tidak batal. Berarti dia masuk ke dalam ukuran apa? Syirik asgar. Baik. Jadi itu kaidah dasarnya ya, membedakan antara syirik akbar dan syirik apa? Syirik asgar. Akan datang lagi berulang di buku ini. Buku ini memang spesialisnya membedakan syirik akbar dan syirik apa? Syirik asgar. Nanti akan diterangkan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid dari bentuk syirik akbar maupun syirik asgar akan dirinci oleh penulis. Banyak hal di dalam kesyirikan beliau rinci, beliau terangkan hukum-hukumnya. Nah, makanya orang yang belajar buku ini itu luar biasa, pasti dia akan tajam membedakan apa itu tauhid, apa itu syirik. Lebih tajam lagi ketika masuk ke dalam syirik, dia bisa membedakan mana syirik akbar, mana syirik asgar. Iya, itu fungsi dari seorang itu belajar. Baik, kemudian dikatakan syai'an nakiratun fi siyaqin nahi. Fata'ummu syirka kabirahu wa saghirahu. Kata beliau kata syai'an di dalam ayat sesuatu apapun. Jadi katakan jangan kamu berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, syai'an di situ bisa diartikan sedikit pun, sesuatu apapun. Ini kata Syekh adalah isim nakirah. Isim nakirah dalam konteks larangan. Dalam konteks larangan. Jadi orang Arab itu kalau dia bicara terus ada mengungkap sesuatu, dilihat konteksnya dia bicara di posisi apa, dia melarangkah, dia menafikankah, atau sedang di kondisi memberi syaratkah, ya itu ada konteks-konteks tertentu. Kalau ada masuk di situ kata nakirah yang tidak ditunjuk kepada suatu hal tertentu, maka kata nakirah ini yang tidak ditunjuk kepada hal tertentu itu akan memberi faedah umum, berlaku dengan cakupan yang umum. Cakupan yang umum. Nah, makanya ketika dikatakan jangan berbuat kesyirikan dengan Allah suatu apapun, itu umum, mencakup seluruh jenis syirik. Seluruh jenis syirik, mencakup segala macam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Jadi itu wala tusyriku bihi syai'an, itu penegasannya tidak boleh berbuat kesyirikan kecil maupun besar. Itu cara pendalilan namanya. Hasilnya begini cara pendalilan. Tapi bagaimana memahami cara pendalilan seperti ini? Itu ada ilmunya, perlu belajar. Jelas ya? Itu ada ilmunya. Baik. Selesai beliau terangkan dua kata di dalam ayat. Setelah itu Syekh jelaskan makna global dari ayat ini. Makna ayat secara global di halaman 10. Al-ma'na al-ijmali lil ayat.
Ya'murullahu subhanahu ibadahu biibadatihi wahdahu la syarikalah wa yanhahum 'anil syirk. Allah Subhanahu memerintah hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya, dan melarang mereka dari kesyirikan. Walam yakhassa naw'an min anwa'il ibadah la du'aan wala salatan wala ghairahuma. Ya ummal amru jami'a anwa'il ibadah. Kemudian kata Syekh, Allah tidak mengkhususkan dalam perintah beribadah kepadanya pada salah satu jenis ibadah, baik sholat, ya, baik doa, sholat maupun ibadah yang lainnya. Jadi perintahnya itu wa'budullah, ibadahlah kepada Allah. Ya, umum ya, semua ibadah. Tidak dikhususkan ibadah tertentu. Tapi maksudnya semua ibadah lakukan hanya kepada Allah. Sebagaimana larangannya juga begitu. Iya. Kenapa tidak dikhususkan satu ibadah tadi, perintah ibadah tidak dikhususkan satu ibadah? Nah, itu supaya perintah tersebut dapat mencakup seluruh jenis ibadah. Demikian pula larangan, walam yakhassa naw'an min anwa'i syirk. Ya umman nahyu jami'a anwa'i syirk. Allah tidak mengkhususkan larangannya dalam salah satu jenis kesyirikan supaya dapat mencakup seluruh jenis kesyirikan. Jelas ya? Dua ayat ini terlihat ringkas ya, tapi kandungannya luas, universal. Perintah beribadah itu mencakup seluruh ibadah kepada Allah. Apa saja yang namanya ibadah, terkait dengan lisan, terkait dengan hati, terkait dengan badan, atau terangkai dengan tiga-tiganya, semuanya yang masuk dalam kategori ibadah itu hanya dilakukan untuk Allah. Sebagaimana larangan berbuat kesyirikan di sini mencakup seluruh jenis kesyirikan, syirik akbar maupun syirik asgar. Baik, pembahasan yang ketiga dari ayat atau dari ayat ini, kata Syekh, munasabatul ayati lil bab. Hubungan antara ayat dengan bab ini. Ini kita bahas kitab ya, namanya Kitabut Tauhid. Ketika seorang penulis meletakkan sebuah dalil di bab, itu ada maksud pendalilan, ada hubungannya. Ya, itu kalau di bahasa orang belajar, orang menuntut ilmu, itu harus ditahu sudut pendalilannya apa. Sudut pendalilannya apa. Baik. Ya, kata beliau, hafizahullah, annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wan nahyi anil syirk fa fihi ma tafsirut tauhid bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirk. Kata beliau, ayat ini dimulai dengan perintah untuk bertauhid dan larangan terhadap kesyirikan. Maka ayat ini terdapat tafsir tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Iya. Jadi maksudnya awal perintahnya dengan tauhid, terus langsung diikuti dengan larangan dari buat kesyirikan. Ya, dari sudut kewajiban tauhid itu terang sekali ya, dari sudut kewajiban bertauhid. Dan ada faedah lain di sini dari penekanannya adalah tafsir dari mana ibadah hanya kepada Allah dan tafsir dari mana meninggalkan kesyirikan. Baik. Berikutnya ma yustafadu minal ayah. Faedah dari ayat. Disebutkan 5 faedah di sini oleh Syekh. Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah lianna Allah amara bidzalika awalan fa huwa akidul wajibat. Kewajiban mengesahkan Allah dalam ibadah karena Allah telah memerintah hal itu pertama kali. Di dalam ayat pertama kali diperintah dengan apa? Ibadah. Iya. Dan ini sudah ayat yang keempat ya, tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Ini perintah yang pertama dalam ayat. Maka hal itu merupakan kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling ditekankan. Iya. Atau bahasa lainnya, yang paling ditekankan dari seluruh kewajiban. Sama saja. Artinya ini hal yang paling ditekankannya. Kewajiban yang paling besar ya. Perintah beribadah kepada Allah. Yang kedua, tahrimus syirki lianna Allah naha anhu fa huwa asyaddul muharramat. Pengharaman kesyirikan karena Allah telah melarang hal itu.
Maka syirik adalah hal yang paling diharamkan. Jadi ada hal yang paling diwajibkan, itulah perintah beribadah kepada Allah. Dan ada hal yang paling diharamkan, itu apa? Kesyirikan. Itu hal yang paling diharamkan. Makanya orang yang bertauhid itu dia harus paham makna ini. Dia tahu apa yang paling diwajibkan dan dia tahu apa yang paling diharamkan. Iya. Kadang ada orang, ya Masya Allah ya, kalau lihat hal-hal tertentu misalnya, hatinya cepat sekali tersentuh, Masya Allah. Ya, tapi kalau dia lihat perkara yang lebih besar dalam agama, tapi dia tidak tahu hukumnya, mungkin dia tidak merasa di dalam hal tersebut. Dia tidak merasa. Maka ini bentuk dari kekeliruan ya. Bentuk dari kekeliruan. Iya. Dia lihat misalnya orang berbuat kesyirikan. Dukun-dukun. Iya. Orang yang berbuat kekufuran. Wah itu biasa-biasa saja. Tidak begitu tergugah hatinya. Jelas ya? Tapi begitu dia lihat misalnya anak dia pukuli ibunya. Wah itu hatinya langsung apa? Terduga. Sebab itu di hati namanya orang tidak punya apa? Perasaan terhadap orang tuanya. Tapi begitu tidak tergugah hatinya pada kesyirikan, itu menjadikan pada dirinya ada masalah. Ya betul, itu besar ya masalah anak pukul orang tua itu perbuatan durhaka. Itu tidak wajar pada seorang manusia normal. Itu saya bahasakan manusia tidak normal itu yang melakukannya. Tapi harusnya orang yang berbuat kesyirikan itu kita lebih apa? Lebih mempermasalahkannya lagi. Sebab itu lebih besar di sisi Allah. Lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini fikih namanya. Dosa itu bertingkat-tingkat. Kita harus tahu dosa yang paling besar itu apa. Nah, itu yang harus dihindari. Dan yang menjadi masalah, kadang ada dosa-dosa besar terkait dengan hati. Dan kita tidak sadari. Ya, mungkin dosa ini tiap hari bersama kita. Kita tidak sadar jatuh di dalam dosa. Seperti misalnya berjelek sangka kepada Allah. Ya. Terbentuk dari dosa. Ada pembahasannya khusus di sini. Diingatkan tentang bagaimana haramnya berburuk sangka kepada Allah dan wajibnya berbaik sangka kepada Allah. Karena berbaik sangka kepada Allah itu ada yang terkait dengan dasar tauhid dan keabsahannya, ada yang terkait dengan kesempurnaannya. Sebagaimana berburuk sangka kepada Allah itu ada hal yang bisa membatalkan tauhid dan ada hal yang bisa mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Nah, itu harus dipahami, fikih harus dimengerti. Jelas ya? Ya kalau kita tidak belajar, bagaimana kita mengenali hal-hal yang detail seperti itu? Perkara-perkara tipis, bedanya tipis. Ya, dan masalahnya yang lebih besar lagi, kadang seorang itu tidak kelihatan di perbuatan badannya. Lisannya tidak bergerak, badannya tidak berbuat apa-apa. Dia diam-diam saja, tapi kadang dia menyandang banyak dosa disebabkan karena hatinya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Iya. Ya, sebagian orang nasallallahu alafiyah kadang tertimpa ujian, cobaan, ya di hatinya itu dari bentuk tidak ridha terhadap ketentuan Allah. Itu sudah dosa. Dia simpan di hatinya, itu berburuk sangka kepada Allah namanya. Ada musibah yang melanda, pandemi seperti ini, di hatinya, wah ini betul-betul ini pemerintah ini. Itu terus setiap hari di hatinya. Tiap hari dia menampung dosa. Jelas ya? Dia tak tahu itu ujian-ujian dan cobaan. Kenapa dia cari kambing hitam? Barangkali kambing hitamnya dia sendiri. Jelas ya? Jadi itu hal-hal tidak boleh ada di dalam hati. Kalau ada harus diperbaiki.
seorang beristighfar, bertobat kepada Allah. Seorang mukmin itu ketika dia tertimpa musibah, di hatinya ridha terhadap ketentuan Allah. Iya, dia tenang. Allah memilihkan untuknya hal tersebut. Dia berharap baik. Insyaallah di belakang hal ini ada hikmahnya. Iya. Dia berharap baik. Insyaallah setelah ujian itu tidak mungkin ujian terus sepanjang hidup. Pasti ada jalan keluar. Itu orang-orang yang baik sangkaannya. Jelas ya? Itu keindahan seorang bertauhid. Tapi kalau dia tidak belajar, mana-mana ini nggak bisa dia pahami. Itu hal-hal yang mewarnai hati, mesti dipelajari, pernah kita lewati, pernah kita dalami. Jelas ya? Tapi kalau tidak pernah dia dengar, tidak pernah dia pelajari, bagaimana dia bisa tahu dari ibadah-ibadah yang seperti ini? Dari ibadah-ibadah yang seperti ini. Jelas ya? Karena itu dari keutamaan ilmu itu, orang belajar ilmu. Kadang orang yang punya ilmu itu, dia duduk-duduk saja, dia bisa dapat pahala mungkin lebih luas daripada bumi dan segala isinya. Iya, itu dari kenikmatan dia belajar. Mungkin dia duduk saja, dia terhindar dari banyak kejelekan. Dari banyak kejelekan. Karena itu di kondisi apapun dia selalu berberkah. Selalu berberkah. Baik, faedah yang ketiga. Dikatakan oleh Syekh Hafizahullah, inna syirka haramun. Baik. Anna ijtinaba asyirki syartun fi sihhatil ibadah. Lianna Allah qarana al-amra bil ibadati bin nahyi anil syirk. Kata beliau bahwa menjauhi kesyirikan merupakan syarat syah ibadah. Ibadah itu syah kapan? Salah satu syaratnya kalau dia meninggalkan apa? Kesyirikan. Sebab syirik ini itu kayak hadas. Orang buang angin, buang air kecil. Walaupun dia berwudu, tapi kalau dia buang angin, wudunya gimana? Batal atau tidak? Batal wudunya, tidak dianggap syah. Itu sama ya, syirik itu kalau masuk ke dalam ibadah, itu akan menghilangkan ibadah, menghancurkannya. Iya. Maka ini kewajiban untuk meninggalkan atau menjauhi kesyirikan itu merupakan syarat syahnya ibadah. Karena Allah menggandengkan perintah untuk beribadah dengan larangan terhadap kesyirikan. Jadi beribadahlah kepada Allah. Terus diikuti larangan berbuat kesyirikan. Menunjukkan larangan berbuat kesyirikan ini syarat dari apa? Perintah beribadah. Jadi ibadah itu syah dengan cara dia meninggalkan kesyirikan. Itu konsep jelas dalam agama Islam. Iya. Ya ada yang bilang tidak ada masalah, kita beribadah saja semuanya, tidak usah saling melarang. Itu bahasa orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Itu kan semuanya orang yang tidak mengerti Islam. Tidak mengerti apa? Islam. Islam itu dasarnya ini tauhid. Beribadah kepada Allah, meninggalkan apa? Kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan. Dia bukan muslim kalau tidak berlepas diri dari kesyirikan. Jadi kalau dia sholat 5 waktu, beribadah dengan segala jenis ibadah, tapi dia tidak kafir kepada selain Allah, tidak kafir kepada kesyirikan, tidak berlepas diri dari kesyirikan, maka dia bukan muslim namanya. Dia bukan muslim, belum pernah masuk dianggap sebagai seorang muslim. Iya. Itu dasar harus dipahami bagi orang yang belajar Islam. Cuma belakangan ini masuk orang-orang, dia campur adukkan antara keyakinan dalam beragama, dasar agama yang sudah jelas, dengan masalah kehidupan bersama di dalam sebuah negeri. Dipikirnya toleransi itu artinya dia harus mengorbankan prinsipnya. Ya, toleransi ya, kita toleransi. Kalau begitu agama semuanya sama. Nah, itu namanya bukan toleransi, itu merusak agama namanya. Ya. Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara itu diatur. Ada buku-buku berjilid-jilid. Diatur dalam hidup bersama antara umat Islam dan penganut agama yang lain. Ini yang saya terangkan ini dari keindahan Islam, mana dari tauhid dan syirik, itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Bersamaan dengan itu mereka hidup
di masa awal Islam di Medina hidup dengan 3 suku Yahudi. Hidup bersama. Tidak bertentangan keyakinan ini. Tidak berubah. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini juga ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah SAW yang disampaikan kepada kita. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menjadi masalah itu banyak orang menyampaikan suatu, kadang dia tidak paham apa itu Islam. Ya. Kadang yang menyampaikan dari pemikiran-pemikiran seperti itu tadi, menyeru dari kesamaan agama, kadang orang jahil, kadang kaum munafikin yang memang ingin merusak Islam dari dalam, dan kadang orang-orang yang punya maksud-maksud yang buruk. Iya. Maka memang intinya itu, kuncinya itu belajar. Seorang kalau belajar, itu yang membuat dia istiqamah dalam hidupnya. Enak dia hidup kalau dia belajar. Di kondisi apapun, bagaimanapun angin berhembus, dia selalu ada pijakan. Dia selalu ada pijakan. Ada arah hidupnya. Ada arah hidupnya. Ada tujuannya. Dan dia tahu bagaimana cara dia hidup di kondisi apapun. Nah, itulah fungsinya orang yang belajar dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, kata beliau, anna syirka haramun qalilahu wa kathirahu, kabirahu wa sagirahu. Sungguhnya syirik itu adalah haram. Syirik itu adalah haram. Apakah syiriknya itu banyak atau sedikit, besar maupun kecil. Namanya syirik semuanya haram. Lianna kalimata syai'an nakiratun fi siyakin nahi. Kata ummu kullu dhalik. Sungguhnya kesyirikan adalah haram, baik sedikit maupun banyak, baik besar maupun kecil. Karena kata syai'an itu dalam ayat itu berbentuk nakirah dalam konteks larangan, sehingga maknanya mencakup segala jenis dan bentuk kesyirikan. Ini sudah kita terangkan. Kemudian yang kelima, annahu la yajuzu an yushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi, la malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya wala sanamun, lianna kalimata syai'an ammah. Kata beliau bahwa tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Jadi dalam ibadah itu tak boleh berbuat kesyirikan dengan apapun. Tak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun dalam ibadah. Apakah itu malaikat, nabi, orang saleh dari wali, ataupun berhala. Itu sama kedudukannya. Siapapun diibadahi selain daripada Allah, ya, maka kita wajib berlepas diri dari ibadah tersebut. Iya. Baik, siapapun yang beribadah kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan kesyirikan. Walaupun yang dia ibadahi seorang malaikat, seorang nabi, orang salih, dia berdoa kepada nabi misalnya, dia berdoa kepada malaikat, dia berdoa kepada orang salih, hukumnya sama, itu berdoa kepada selain Allah namanya. Itu hukumnya masuk ke dalam syirik akbar. Masuk ke dalam hukum apa? Syirik akbar. Dan ini mana-mana akan datang nanti ya, penegasan ini. Akan datang di rincian bentuk-bentuk kesyirikan itu. Supaya orang sangat memahami apa makna syirik. Ya. Dan seorang itu kalau dia punya pijakan, nah itu bagus hidupnya. Nikmat dia hidup. Nah, itulah orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan kepada kita semua keteguhan di atas tauhid dan melindungi kita dari segala bentuk kesyirikan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala.